fillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah a'izzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah ayyud du'ai afdal? Qal salillaha al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Thumma atahu al-ghad faqala ya nabiyallah ayyud du'ai afdal? Qal salillaha al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Fa idza u'tita al-afiyata fid dunya wal akhirah faqad aflah. Seseorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, apa doa yang paling utama? Beliau pun bersabda, mintalah kepada Allah ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Lalu orang itu mendatangi beliau keesokan harinya lalu berkata, wahai Nabi Allah, apa doa yang paling utama? Beliau bersabda, mintalah kepada Allah ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Karena jika engkau diberikan keselamatan di dunia dan akhirat, maka sungguh engkau telah beruntung. Nah, ini hadisnya ya ikhwah. Ini hadisnya masih bersambung dengan sebelumnya dari Anas bin Malik. Di sini Anas bin Malik menceritakan ada seorang mendatangi Nabi lalu bertanya. Pertanyaannya, wahai Rasulullah, apa doa paling utama? Apa doa paling afdal? Maka beliau pun memberikan jawaban, mintalah kepada Allah ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ampunan artinya pengampunan dari dosa. Keselamatan maksudnya keselamatan dari bencana, musibah, selamat dari maksiat, selamat dari fitnah, selamat dari segala sesuatu yang bisa menyebabkan kita sengsara. Jadi Nabi menjawab ketika ditanya apa doa paling utama, yaitu meminta ampunan dan keselamatan kepada Allah di dunia dan akhirat. Orang itu besok harinya datang lagi kepada Nabi, lalu kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama, wahai Nabi, apa doa paling utama? Dan ternyata jawaban Nabi juga sama, mintalah kepada Allah ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Nah, Nabi mulai sampai 2 kali. Oh, kenapa ini doa yang paling utama, paling baik, minta kepada Allah ampunan dan keselamatan? Kenapa ini doa yang paling baik, paling utama? Beliau memberikan alasan, jika engkau diberikan keselamatan di dunia dan akhirat, maka sungguh engkau telah beruntung. Artinya ketika kita diberikan keselamatan di dunia dari bencana, dari penyakit, dari fitnah, ini udah beruntung. Nah, ketika di akhirat kita diberikan keselamatan dari siksa neraka, keselamatan dari beratnya di mahsyar, ini juga sudah beruntung. Berarti meminta keselamatan kepada Allah di dunia dan akhirat ini doa yang istilahnya jami', mencakup seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Maka kalau kita ingin doa yang ringkas tapi mencakup segala sesuatu, itu mintalah kepada Allah apa tadi? Ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Nah, ini makna hadisnya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya, pertama, doa terbaik, doa yang paling utama, yaitu meminta ampunan dan keselamatan. Sebagaimana Nabi tadi tanya apa doa paling utama, ternyata Nabi memberikan jawaban, itu meminta ampun dan keselamatan. Maka, ayo ikhwah, kalau kita ingin berdoa, apa yang kita ajukan kepada Allah kan banyak. Kadang waktu kita sempit, maka kita harus milih mana yang paling baik. Nah, ketika itulah kita tahu bahwa yang paling baik, doa yang paling baik, yaitu meminta ampunan dan keselamatan. Ya, kalau memang waktu kita sempit, perbanyak aja doa itu sudah cukup.
Nah, ini faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya mengulang pertanyaan kepada guru jika memang dibutuhkan. Boleh mengulang pertanyaan kepada guru jika memang dibutuhkan. Ya, contohnya orang tadi, dia di hari pertama sudah bertanya, wahai Rasulullah, apa doa yang paling utama? Udah dikasih jawaban. Ternyata besoknya nanya lagi, dikasih jawaban yang sama. Nah, ini menunjukkan boleh kita mengulang pertanyaan. Dalam rangka apa? Pertama, diantara meyakinkan. Atau siapa tahu guru ini mungkin punya jawaban tambahan. Maka nggak apa-apa ya. Dan itu bukan sikap istilahnya tidak sopan, kurang ajar, enggak ya. Kalau tujuan kita untuk mencari ilmu itu terpuji ya, tidak tercela. Lalu itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, yakni keberuntungan hakiki adalah keberuntungan akhirat. Keberuntungan hakiki adalah keberuntungan di akhirat ya. Makanya Nabi menyatakan, kalau engkau sudah mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat, maka sungguh engkau telah beruntung. Jadi Nabi tidak menyatakan kalau engkau diberikan keselamatan di dunia engkau telah beruntung, enggak. Karena apa? Keberuntungan yang hakiki itu keberuntungan di akhirat ya. Keberhasilan yang sesungguhnya itu keberhasilan di akhirat. Karena kalau kita berhasil di dunia tapi tidak berhasil di akhirat, itu cuma kerugian dan kesengsaraan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.